Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asuli wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Panja RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Syaidus Syukur, induknya para bulan, yakni bulan Ramadan, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rahasia puasa dan golongan-golongan orang yang berpuasa. Puasa itu adalah sesuatu ibadah yang tertua, karena pada zaman Nabi Adam itu ibadah puasa itu sudah ada. Makanya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Bahkan para filsuf juga berpuasa. Puasa itu juga bisa kita jadikan senjata. Maka ada istilah mogok makan. Nah, jadi kalau kita merasa mendapat ketidakadilan dari pemerintah atau dari penguasa, maka kadang orang-orang itu demonstrasi dengan melakukan mogok makan. Nah, hal itu juga yang pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India. Ketika itu umat Islam dan umat Hindu tengah ribut-ribut berperang, sehingga Mahatma Gandhi mengatakan bahwa ia akan mogok makan selama masih ada keributan. Nah, mengapa saya katakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang unik? Karena terdapat rahasia-rahasia di dalam ibadah puasa. Nah, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa puasa itu adalah seperempat bagian dari iman. Imam Al-Ghazali itu menilik dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan as-saumu nisful sabru. Jadi puasa itu sebagian dari sabar. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan as-sabru nisful iman. Jadi sabar itu sebagian dari iman. Nah, puasa itu berada di tengah-tengah antara sabar dan iman. Untuk apa? Untuk mencapai iman melalui untuk bersabar dalam mencapai iman, maka diperlukan jalan. Nah, jalan itu berada di tengah-tengah, yakni berpuasa. Maka kalau kita hitung-hitung berarti puasa itu seperempat bagian dari iman. Nah, kemudian yang membuat puasa itu menjadi ibadah yang unik karena terdapat dua variabel. Yang pertama itu, di dalam ibadah puasa itu hanya Allah dan kamulah yang tahu. Orang lain tidak tahu kamu berpuasa. Banyak orang yang kalau di zaman-zaman dulu itu kan, waktu anak-anak SD, anak-anak TK itu
ditanya, apakah kamu puasa? Ya, saya puasa. Tapi di kantin misalkan mereka minum, mereka makan. Jadi ibadah puasa itu memang yang tahu itu hanya kamu dan Allah. Mulutmu kering atau bau mulutmu itu tidak bisa menjamin seseorang itu melakukan ibadah puasa, dan tidak bisa menjadi ukuran. Kemudian yang kedua itu, puasa itu adalah pengekang setan yang menggoda manusia melalui syahwat. Nah, syahwat itu kan hanya bisa diperkuat apabila seseorang itu makan dan minum. Dan jadi dalam keadaan kenyang, syahwat itu lebih kuat. Nah, sementara dalam ibadah puasa ini kan kita menahan lapar dan menahan haus, sehingga dalam artian ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, maka kita malas-malasan. Misalkan kita ingin menonton TV siaran-siaran yang tidak bermanfaat, maka kita akan merasa malas karena kita sedang lapar dan sedang haus. Jadi puasa itu untuk melatih diri, menahan dari godaan setan. Oke, kemudian kita masuk dalam golongan orang yang berpuasa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, orang berpuasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu adalah puasanya orang-orang awam. Nah, puasanya orang-orang awam ini adalah puasanya orang-orang kebanyakan, di mana puasa yang dilakukan itu hanya sebatas menahan diri dari dimensi fisik. Yang paling utama itu adalah menahan perut dan kemaluan, nafsu. Nah, ini puasa orang kebanyakan, di mana orang itu menahan puasa hanya dari hal-hal yang dapat membatalkan. Misalkan sering terjadi pertanyaan kan, kalau kita menelan air liur batal apa tidak? Tidak. Nah, jadi puasanya itu hanya sebatas dari hal-hal, menjaga hal-hal yang dapat membatalkan. Sementara misalkan orang-orang yang berpuasa ini mereka menahan lapar, menahan haus, tapi mereka juga mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalkan pergi ke mall, nyantai, apa istilahnya, ngabuburit, mencari angin segar. Nah, sementara mata mereka masih melihat sana kemari, melihat perempuan dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Nah, ini golongan puasa-puasa orang yang awam. Puasa seperti ini tidak menjamin seseorang untuk membatasi diri mereka dengan berbuat maksiat. Jadi puasa ini masih level awal. Tapi ini juga sesuatu yang sudah cukup bagus, karena menjadi pintu awal untuk menuju ke tingkat yang selanjutnya. Biasanya puasa-puasa seperti ini kan dilakukan oleh anak-anak. Nah, namun banyak juga orang-orang yang dewasa masih berpuasa seperti ini. Jadi tingkatannya itu masih tingkatan puasa orang yang masih anak-anak di bawah umur. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang berpuasa seperti ini, karena menurut hadis Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal athos. Nah, beberapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, kemudian kita lanjut kepada golongan orang yang kedua,
yakni puasa orang-orang yang khusus atau khawas. Nah, puasa orang-orang yang khusus ini masih dalam dimensi fisik, namun mereka tidak hanya menjaga perut atau kemaluan, mereka juga mencoba menjaga mata, telinga. Jadi mereka berusaha untuk menjaga panca indera mereka agar puasa mereka tidak hanya batal, tapi mereka menjaga puasa mereka itu agar pahalanya itu tidak hilang atau tidak berkurang. Nah, ini adalah puasa yang sudah cukup lumayan. Mereka senantiasa berusaha keras untuk bertahan dalam menjaga keimanan mereka di hari puasa. Nah, kadang mereka ini berusaha menghindari hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa. Seperti yang tadi, puasanya orang awam itu kan mereka ngabuburit, membuang-buang waktu, pergi ke mall, mendinginkan kepala mereka di AC. Nah, kalau orang-orang yang khusus ini sudah mulai menjaga dari hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ada puasa khusus al-khusus atau khawasil khawas. Nah, puasa seperti ini adalah puasa yang dilakukan oleh para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq, kemudian para aulia. Nah, mereka tidak hanya menjaga dari aspek fisik mereka saja, dan mereka juga tidak hanya menjaga berjuang untuk menahan keinginan mereka, tapi memang mereka sudah tidak ada keinginan. Kalau tadi kan orang-orang yang khusus tuh berusaha menjaga keinginan, misalnya mata mereka ingin melihat, tapi mereka tetap berusaha. Nah, di puasa orang yang khawasil khawas ini, mereka tidak hanya menjaga, tapi mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Karena bagi mereka, ketika mereka timbul keinginan, meskipun keinginan tersebut tidak membatalkan puasa, tapi bagi mereka puasa mereka sudah rusak. Nah, orang-orang yang berpuasa seperti ini, tujuan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang lain di dalam hati dan di dalam pikiran mereka, yakni hanya Allah. Tujuan mereka berpuasa hanya Allah, dan Allah lah yang akan membalas langsung orang-orang yang berpuasa seperti ini. Nah, di dalam hadis Rasulullah diterangkan seperti, salah satu contohnya seperti hadis Rasulullah, yakni man shaum ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan, dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah SWT dengan ikhlas, nah, orang-orang seperti inilah yang Allah akan ampuni lah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang rahasia puasa dan golongan-golongan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk di dalam golongan puasa orang-orang yang khawasil khawas atau khusus al-khusus, sehingga kita benar-benar meraih predikat fitri di bulan Syawal nanti. Nah, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudara Pandya RS TV dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan rahmat serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian komen, like, dan share, karena konten-konten di dalam Pandya RS TV ini bermuatan ilmu
Dan sangat baik sekali kita berbagi ilmu di bulan suci Ramadan ini. Ketimbang kita ngabuburit nggak jelas, lebih baik kita mendengarkan konten-konten yang bersifat ilmu. Oke, demikian. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.